Selamat datang di Libya Channel 1784. Tentang kisah seorang pemuda yang membela kebenaran. Maka terjadilah pergolakan, perebutan harta, harkat martabat, warisan, dendam dan cinta. Let's go for watching. Pendekar Naga Giok. Kisah. Kepala desa mendatangi Nincu dan berkata, "Aku ingin kau tinggal sementara waktu di desa ini, sampai aku dapat memulihkan luka dalam yang kuderita akibat imbas pertarunganmu dengan Ancen. Karena ada hal penting yang ingin kutanyakan kepadamu sehingga aku bisa menceritakan masa lalu pemilik teratai kaca ilahi," ucap ketua desa kemudian pergi meninggalkan Nincu. Xiansan yang mendengar jika ketua desa memperbolehkan Nincu untuk tinggal beberapa waktu di desanya, begitu sangat senang. Dia pun lalu menghampiri Nincu dan membawa kedua pemuda yang saat ini telah menjadi temannya itu ke rumahnya. "Nincu, Zurui, inilah rumahku yang selalu memberikan kedamaian jika aku berada di sini. Beristirahatlah. Aku akan memanggangkan beberapa ikan untuk kalian berdua," ucap Xiansan lalu pergi meninggalkan tempat itu. Di dalam kamar terjadi percakapan antara Nincu dan Zurui. "Zurui, kita akan tinggal beberapa hari di tempat ini sebelum kita melanjutkan perjalanan ke kota Kekaisaran untuk mencari informasi tentang keberadaan teratai Nirwana." Aku sangat penasaran dengan perkataan ketua desa yang ingin menceritakan masa lalu pemilik teratai ilahi sebelumnya, ucap Nincu. "Nincu, aku akan mengikuti apa yang menjadi keinginanmu, karena aku yakin ketua desa mengetahui sesuatu hal penting di masa lalu dan menyangkut dirimu," jawab Zurui. Perbincangan terus berlangsung sampai pada akhirnya Xiansan masuk ke dalam kamar, sambil membawakan berbagai macam ikan panggang di atas nampan yang dibawanya. "Silahkan Nincu, Zurui. Hanya ini yang bisa kusajikan kepada kalian berdua," ucap Xiansan. "Xiansan ini sudah lebih dari cukup. Lebih baik sekarang kita makan makanan ini sebelum hidangan ini menjadi dingin," ucap Nincu. Mereka pun memakan ikan panggang itu dengan lahap, diselingi dengan canda dan tawa hingga menimbulkan keakraban di antara mereka bertiga. Sudah 3 hari lamanya Nincu berada di desa itu, dan Ancen sama sekali tak pernah mengusik keberadaan Nincu dan Zurui di desa itu. Semua itu karena adanya larangan dari ketua desa untuk membuat Nincu dan Zurui tak kerasan di dalam desa. Nincu membuka matanya setelah melakukan kultivasi. Saat ini kondisinya telah pulih seperti sedia kala setelah pertarungannya melawan Ancen. "Nincu, kepala desa tengah menunggumu di kediamannya," ucap Xiansan yang telah lama menunggu Nincu selesai berkultivasi. "Antar aku ke sana," jawab Nincu. Di luar rumah, Zurui datang menghampiri Nincu dan berkata, "Nincu, lebih baik aku menunggumu di sini, karena aku akan melakukan kultivasi," ucap Zurui. "Baiklah jika kau ingin berada di sini," jawab Nincu. Zurui sengaja tak ikut ke tempat kediaman ketua desa, karena Zurui tak enak hati jika dirinya mendengar cerita masa lalu yang ada hubungannya dengan Nincu. Zurui menginginkan jika cerita masa lalu itu hanya didengar oleh Nincu saja, sehingga dia pun memutuskan untuk tetap tinggal di rumah Xiansan. Setibanya di kediaman ketua desa, Nincu disambut hangat oleh sang ketua desa.
Xiansan yang tak ingin mengganggu pembicaraan antara keduanya, memilih pergi dari kediaman ketua desa. "Bagaimana Nincu? Apakah kau kerasan tinggal di desa ini?" tanya ketua desa berbasa-basi. "Desa ini sangat nyaman dan aku sangat kerasan tinggal di desa ini," jawab Nincu. "Nincu, aku ingin kau jujur padaku karena kejujuranmu akan membuat pembicaraan kita menjadi ada tujuannya," ucap ketua desa. "Maksud Anda ketua? Aku belum memahaminya," jawab Nincu. "Aku tahu kau bukan dari golongan ras elf. Karena pemilik dari teratai kaca ilahi sebelumnya merupakan kesatria dari golongan manusia. Jika kau menjawab jujur pertanyaanku ini, maka keyakinanku tentang dirimu yang merupakan turunan dari kesatria itu akan terbukti," ucap ketua desa. Nincu terdiam. Tak mungkin dia membongkar siapa dirinya di hadapan ketua desa. Akan tetapi rasa penasaran mengenai masa lalu pemilik teratai kaca ilahi membuatnya harus jujur kepada ketua desa. "Ketua desa, aku ingin kau berjanji kepadaku untuk merahasiakan identitasku ini. Karena ada tujuan yang harus kulakukan sehingga aku melakukan hal ini," ucap Nincu. "Aku sebenarnya berasal dari ras manusia. Dengan menggunakan kalung pemberian dari guruku membuatku bisa menjadi seorang elf," ucap Nincu kembali. Nincu segera melepaskan kalung pemberian dari kepala Akademi Bulan Suci dari lehernya, dan memperlihatkan sosok aslinya di hadapan ketua desa. Seorang pemuda tiba-tiba masuk ke dalam ruangan itu dengan membawa wadah berisi sari buah dan beberapa cemilan kecil. Karena terkejut melihat sosok Nincu yang merupakan seorang manusia, membuat nampan yang ada di tangannya pun terjatuh sehingga makanan dan minuman yang dibawanya berhamburan di lantai ruangan. Melihat hal itu, Nincu segera memakai kembali kalung yang dilepaskannya, hingga dirinya kembali berwujud seorang elf. "Ancu, apa yang kau lakukan? Mengapa kau masuk ke ruangan ini tanpa seizin dariku?" ucap ketua desa dengan penekanan di dalam perkataannya. "Maafkan aku guru. Aku kesini hanya mengantarkan minuman dan cemilan kecil. Aku tak bermaksud untuk mengganggu kalian berdua," jawab Ancu. "Ingat Ancu, apa yang kau lihat hari ini jangan sampai menyebar dari mulutmu. Dan jika itu kau lakukan itu maka hari itu juga kau bukan lagi muridku," ancam ketua desa. "Baik guru. Aku akan mendengarkan perkataanmu," jawab Ancu. "Pergilah. Aku tak ingin kau berada dalam ruangan ini," ucap ketua desa. Mendengar perintah dari ketua desa, Ancu akhirnya pergi meninggalkan tempat itu. "Nincu, maafkan atas kecelakaan kecil ini. Dan aku yakinkan kepadamu jika apa yang telah dilihat Ancu darimu takkan menyebar kemana-mana karena aku tahu karakter murid Ki itu," ucap ketua desa. "Aku percaya padamu ketua desa. Jika kau bisa meredam apa yang telah dilihat oleh Ancu," ucap Nincu. "Nincu, aku akan menceritakan hal penting kepadamu. Di suatu masa tepatnya 10.000 tahun yang lalu, seorang anak manusia mempunyai kekuatan melebihi kekuatan yang dimiliki oleh para dewa terkuat, hingga dia mampu mengalahkan dewa iblis kuno yang begitu sangat menakutkan bagi peradaban manusia dan keberadaan nirwana.
Dia bernama Tin Yu yang juga merupakan saudara angkat dari Raja para Elf, Lang Tian, sekaligus suami dari Putri Lang Yun yang merupakan adik dari Raja Lang Tian. Teratai kaca ilahi merupakan salah satu kekuatan terkuat yang dimiliki oleh Nincu, dan kekuatan itu hanya bisa dimiliki oleh keturunannya saja. Sehingga aku berasumsi jika kau merupakan keturunan dari kesatria hebat itu. Karena leluhurku pernah mengatakan jika pemilik salah satu kekuatan besar yang ada pada kesatria tersebut akan terlihat dari keturunannya di masa depan. Nincu, cerita yang ku sampaikan kepadamu ini merupakan cerita turun-temurun dari leluhurku, yang dahulunya merupakan pejuang yang ikut serta dalam menghancurkan dewa iblis kuno. Dari penyampaian kisah yang terus diceritakan turun-temurun itu, mengatakan jika Raja Iblis dan pengikut Dewa Iblis kuno akan bangkit di suatu masa, dan saat itu keangkara murka dan kehancuran dunia pun akan terjadi kembali. Dengan melihatmu sebagai garis keturunan kesatria hebat itu, membuat harapan besar bagi generasi manusia dan ras elf, untuk tetap dapat bertahan hidup di alam dunia ini, ucap ketua desa. Nincu, apa yang menjadi tujuanmu datang ke wilayah Kekaisaran Dataran Langit ini? Tanya ketua desa kembali. Aku ingin mencari teratai nirwana, yang menurut guruku teratai nirwana saat ini berada di wilayah Kekaisaran Dataran Langit, jawab Nincu. Gurumu benar Nincu. Saat ini teratai nirwana memang berada di kisaran ini. Dan aku pun mengetahui di mana tempat teratai nirwana bersemayam, ucap ketua desa. Dapatkah ketua mengatakan kepadaku di mana keberadaan teratai nirwana itu? Ucap Nincu. Aku akan mengatakannya kepadamu asalkan kau mau mengikuti satu permintaan dariku, ucap ketua desa. Katakanlah apa permintaanmu itu, jawab Nincu. Aku ingin kau mengikuti turnamen bela diri di kota Kekaisaran, yang meliputi ras elf mata hijau yang hidup di dalam hutan dan pegunungan, ras elf bermata jingga yang hidup di gurun pasir, ras elf bermata biru yang hidup di Kekaisaran kota, ras elf bermata putih yang hidup di gurun salju, dan ras elf baru mata kuning yang hidup di pesisir pantai dan lautan. Jika kau dapat memenangkan turnamen itu, maka aku akan mengatakan kepadamu letak keberadaan teratai nirwana, jawab ketua desa. Aku akan mengikuti turnamen itu dan memenangkannya, asalkan ketua dapat menepati janji untuk memberikan keterangan mengenai letak keberadaan teratai nirwana itu kepadaku, ucap Nincu. Bersambung. Episode sebelumnya, pertarungan Nincu vs Anchen. Episode berikutnya, rahasia besar. Setibanya di rumah Xiansan, Nincu banyak berdiam diri. Semua karena Nincu merasa jika turnamen yang akan diadakan di Kekaisaran Kota membuatnya harus berpikir dua kali dalam menggunakan kekuatan pedang penguasa malam dan kekuatan teratai kaca ilahi. Karena kedua kekuatan itu telah dipakainya saat bertarung melawan Wu Xian sewaktu di Akademi Bulan Suci. Jika aku memakai kedua kekuatan terhebat yang kumiliki itu, maka penyamaranku akan terbuka di atas arena pertarungan. Wu Xian pasti takkan tinggal diam melihat akan hal itu, sehingga apa yang menjadi tujuanku datang di Kekaisaran ini akan sia-sia.
Para prajurit elf pasti akan mengejar dan buruku karena aku telah lancang berani masuk ke dalam wilayah kekaisaran. Tanpa melewati izin resmi dari istana yang memang tak memperbolehkan manusia masuk ke dalam wilayah bangsa elf. Aku harus menemui guru. Siapa tahu guru mempunyai solusi dalam memecahkan masalahku ini. Batin Nincu. Nincu kemudian melakukan kultivasi di tempat itu, demi untuk menemui inti api surgawi di dalam dantian yang dimilikinya. Sementara itu Zurui dan Xiansan yang kebingungan melihat perubahan sikap Nincu sepulangnya dari kediaman ketua desa, memberanikan diri untuk menemui Nincu di kamarnya. Setelah melihat Nincu tengah berkultivasi, membuat kedua pemuda itu memilih pergi untuk meninggalkan kamar Nincu dan berbincang di luar rumah. Aku rasa Nincu tengah dalam masalah. Tak seperti biasanya dia seperti itu kepadaku. Dengan tak memberi kabar ataupun menjawab pertanyaan yang kuberikan setelah kepulangannya dari kediaman ketua desa, ucap Zurui. Aku juga heran. Jangan-jangan masalah yang dialaminya berhubungan dengan masa lalu yang ingin diceritakan oleh ketua desa kepadanya. Karena hal itu membuat Nincu terbebani sehingga dia seperti ini, jawab Xiansan. Semoga saja setelah dia berkultivasi, Nincu akan menceritakan masalah yang terjadi kepada kita, ucap Zurui. Semoga saja, jawab Xiansan singkat. Sementara itu di dalam dantiannya, Nincu bertemu dengan inti api surgawi, yang berwujud laki-laki parubaya berjumlah putih. Laki-laki parubaya itu telah mengetahui apa keinginan dari muridnya, sehingga dia datang ke dalam dantiannya. Aku telah mengetahui tujuanmu datang ke tempat ini, ucap lelaki parubaya yang kini berdiri di hadapan Nincu. Guru, jika kau telah mengetahui apa tujuanku datang ke tempat ini, maka aku ingin meminta petunjuk darimu. Apa yang harus kulakukan dalam menghadapi turnamen di kota kekaisaran ini? Ucap Nincu. Aku akan mengajarkan kepadamu teknik terkuat dari inti api surgawi. Teknik yang dahulunya hanya digunakan oleh Kaisar Langit Pertama. Akan tetapi ada kekurangan dari teknik itu, yaitu dapat menguras habis tenagamu saat kau menggunakannya secara berlebihan sehingga kau akan mengalami keterpurukan kehabisan energi tubuh. Jika kau mengeluarkan kekuatan itu menghadapi musuh terberat di atas arena pertarungan, maka hasilnya pasti akan seri mengingat setelah kau kehabisan energi di tubuhmu, maka kau pun tak bisa melakukan apa-apa lagi selain terbaring tak sadarkan diri. Kecuali kau dapat menggabungkannya dengan kekuatan api ilahi dan api inti hidup, sehingga dapat meredam kekuatan besar dari api surgawi yang berada di tubuhmu, ucap lelaki parubaya berjubah putih. Guru, tak ada pilihan bagiku. Anggap saja aku tengah berjudi. Jika memang keberuntungan berada di pihakku, maka aku akan menjadi juara dalam pertandingan itu dan apapun yang akan terjadi denganku di atas arena pertarungan, maka itu merupakan resiko yang harus kutanggung. Guru, aku ingin kau mengajarkan teknik itu padaku, jawab Nincu. Nincu, karena kau telah memilih untuk belajar teknik itu dengan resiko yang harus kau tanggung sendiri, maka aku akan mengajarkan teknik itu yang bernama amukan api misterius, sehingga mulai sekarang kau dapat berlatih teknik itu.
Aku ingin berapapun waktu yang tersisa dalam menuju turnamen bela diri di kota kekaisaran. Aku ingin kau menggabungkan teknik itu dengan kekuatan api inti hidup dan api ilahi, agar menghindarkanmu dari masalah besar yang akan terjadi di atas arena pertarungan. Baik guru. Aku akan mengambil resiko untuk menguasai teknik itu. Dan aku yakin aku pasti akan dapat menguasainya, jawab Ninchu. Ninchu, jika kau mampu untuk menguasai teknik amukan api misterius, dan dapat menggabungkannya dengan kedua api yang kau miliki, maka kekuatan itu akan sekuat kekuatan teratai kaca yang kau miliki, ucap lelaki parubaya yang ada di hadapannya. Terima kasih guru. Sekarang aku dapat bernafas dengan lega untuk menghadapi turnamen besar di Kekaisaran Kota, jawab Ninchu. Setelah keluar dari alam batinnya, Ninchu langsung menemui kedua sahabatnya. Xiansan, Zurui, aku minta maaf karena telah mengabaikan kalian selama ini. Saat ini aku akan berlatih untuk menghadapi turnamen bela diri yang akan diadakan oleh istana. Dan aku akan mewakili para elf dari pesisir pantai dalam turnamen itu, ucap Ninchu. Tapi Ninchu, bagaimana kau bisa mewakili desa ini sementara kau memiliki mata biru seperti layaknya bola mata yang dimiliki oleh penduduk kota kekaisaran? Tanya Xiansan. Ketua desa pasti telah memikirkan hal itu. Dia pasti punya cara untuk membentuk mata biruku ini menjadi mata berwarna kuning seperti mata penduduk pesisir pantai pada umumnya, jawab Ninchu. Aku ingin berkultivasi mulai malam ini dan entah sampai kapan akan berakhir. Aku minta pada kalian berdua agar menjagaku selama berkultivasi. Dan aku tak ingin ada orang lain yang mengganggu saat aku melakukan kultivasi walaupun dia adalah ketua desa yang ingin menemuiku, ucap Ninchu. Baik Ninchu. Aku pasti akan menjagamu selama kau melakukan kultivasi, jawab Zurui. Dan dianggukkan kepala oleh Xiansan yang menyetujui jawaban Zurui. Ninchu mulai melakukan kultivasi, dan memilih melakukan latihannya di dalam alam batinnya. Karena inti api surgawi takut jika Ninchu melakukan latihan di dalam dantian yang dimilikinya, akan membuat pusat energi di dalam tubuhnya hancur oleh kekuatan api misterius yang ingin dilatihnya. Ninchu terus berlatih di bawah bimbingan inti api surgawi. Dan tak terasa 2 bulan telah berlalu. Akan tetapi Ninchu belum juga selesai melakukan kultivasinya. Sehingga membuat kedua sahabatnya sangat was-was dengan keselamatan Ninchu. Saudara Zurui, apakah kita harus terus menunggu sampai Ninchu selesai melakukan kultivasinya? Apakah kau tak merasa adanya kejanggalan melihat Ninchu yang selama 2 bulan ini tak makan dan tak minum? Tanya Xiansan. Aku mengenal Ninchu lebih daripada kau mengenalnya. Jika dia mempunyai tujuan maka hal itu harus tercapai walau harus melakukan pengorbanan seperti yang kau lihat sekarang ini. Selama dia tak menyelesaikan kultivasinya sendiri maka kita tetap harus menjaganya. Karena apa yang dilakukannya ini semua untuk mengangkat derajat para elf yang berada di pesisir pantai setelah dia memenangkan turnamen yang akan diselenggarakan oleh Istana Kekaisaran Dataran Langit, jawab Zurui. Jika begitu halnya, maka aku akan tetap berada di sini untuk menjaga Ninchu dalam melakukan kultivasi panjangnya, ucap Xiansan. Kau benar.
Kita harus tetap berada di sini untuk menjaganya, jawab Zurui. Di tempat lain, ketua desa bukannya tak tahu dengan apa yang dilakukan Nincu 2 bulan terakhir ini. Dia merasa jika Nincu merupakan orang yang bertanggung jawab dengan perkataannya, yang begitu sangat keras mengasah kemampuannya agar kelak dia bisa menjadi juara di turnamen bela diri yang akan diselenggarakan oleh Kekaisaran Dataran Langit. Aku tak menyangka jika pemuda itu benar-benar ingin membuktikan dirinya menjadi juara di turnamen yang akan diselenggarakan. Dengan terus berlatih keras mengasah kekuatannya dengan melakukan kultivasi. Kau memang pantas dijuluki keturunan dari kesatria terhebat yang tak terkalahkan di dunia ini. Nincu, walaupun kau nantinya akan kalah di turnamen itu, aku pasti tetap akan menunjukkan di mana lokasi keberadaan teratai nirwana padamu. Karena teratai nirwana takkan bisa dimiliki oleh orang lain walaupun kekuatan orang itu telah menembus ranah tingkat dewa puncak tertinggi. Semua itu karena teratai nirwana hanya mau mengikuti darah keturunan dari pemilik terdahulunya. Sementara itu Ancu yang telah melihat Nincu dengan wujud aslinya yang berasal dari ras manusia, selalu murung di dalam hari-harinya. Telah 2 bulan lamanya setelah kejadian itu, Ancu selalu diliputi rasa bersalah kepada desanya sendiri. Karena dia mengetahui sebuah rahasia besar tapi dia tetap menyimpannya dengan rapat. Semua itu karena hati kecilnya tak terima jika salah seorang dari pemuda yang akan ikut melakukan turnamen bela diri di Kekaisaran Kota merupakan dari ras manusia yang disembunyikan jati dirinya oleh ketua desanya sendiri. Apa yang dilakukan ketua desa sungguh tak masuk akal. Dengan memberi kesempatan bagi ras manusia mengikuti ajang belah diri yang akan diselenggarakan. Jika sampai Nincu kalah saat bertarung di turnamen belah diri itu, dan di sana penyamaran dirinya sebagai seorang manusia terbongkar, bukankah hal itu merupakan aib bagi para elf di pesisir pantai karena mengikut sertakan manusia dalam turnamen yang diselenggarakan? Mengapa ketua desa tak berpikir sampai ke situ dan membiarkan Nincu mengikuti turnamen itu? Ini tak boleh terjadi, aku harus segera bertindak agar rasa malu yang nantinya diderita desa pesisir pantai tak pernah terjadi oleh kenyataan jika pemuda utusan dari desanya adalah seorang manusia. Batin Ancu. Ancen yang merupakan sang kakak telah berkali-kali menanyakan mengapa Ancu selalu murung. Akan tetapi jawaban sang adik selalu saja tak memberikan jawaban yang sesungguhnya mengenai kemurungannya itu. Hingga suatu hari di saat mereka berdua berlatih bersama, kembali Ancen menanyakan perihal kemurungan sang adik. Kali ini kau harus mengatakan kepadaku apa penyebab hingga kau selalu tak berkonsentrasi dalam latihan. Jika kau masih ingin menganggapku sebagai saudara maka aku ingin kau mengatakan dengan sejujur-sejujurnya apa yang selama ini kau rahasiakan kepadaku, ucap Ancen. Ancu menghela nafas panjang untuk meringankan beban di hatinya. Biar bagaimanapun dia takkan mungkin menyimpan rahasia itu selamanya. Rahasia yang sangat bertentangan dengan hatinya. Aku harus mengatakan kepada Kak Ancen semua rahasia ini. Walaupun aku harus mengambil resiko jika ketua desa tak akan menganggapku sebagai muridnya lagi. Semua ini demi kehidupan penduduk desa di pesisir pantai di masa depan. Nincu harus pergi dari desa dan tak boleh mengikuti turnamen yang akan diselenggarakan.
Karena apa yang dilakukannya nanti akan sangat beresiko bagi kelangsungan kehidupan para elf di pesisir pantai di masa depan. Kak Ancen, aku akan mengatakan satu rahasia besar yang selama ini kusimpan. Dan aku ingin kau secepatnya mengusir Nincu dari desa ini sebelum hal buruk akan terjadi, ucap Ancu. Katakanlah adik, aku ingin mendengarnya, jawab Ancen yang begitu sangat penasaran dengan rahasia besar itu. Ancu lantas menceritakan semua yang telah dilihat dengan mata kepalanya sendiri. Siapa sebenarnya Nincu? Mendengar cerita Ancu membuat amarah Ancen meluap. Dia tak menyangka jika pemuda yang selama ini berada di desanya merupakan seorang dari ras manusia. Aku akan membuat Nincu pergi dari desa kita ini. Sudah cukup kebohongan yang diberikannya kepada desa ini sehingga dirinya bisa bertahan selama 2 bulan berada di sini. Ancu, aku akan pergi ke tempat kediaman Xiansan untuk membuka identitas Nincu. Aku ingin kau mengumpulkan seluruh pemuda desa. Katakan jika aku menyuruh mereka semua untuk menyusulku pergi ke tempat kediaman Xiansan. Ancu menganggukkan kepalanya mengiyakan perkataan sang kakak. Sementara Ancen pergi meninggalkan tempat latihan menuju ke rumah kediaman Xiansan. Di tempat lain, Nincu yang telah berhasil menguasai teknik amukan api misterius, kini harus mendalami latihannya dengan menggabungkan inti api hidup dan kekuatan hukum api yang dimilikinya. Nincu, dengan tekadmu yang kuat untuk menggabungkan 3 kekuatan api sekaligus, kuharap dapat berhasil kau lakukan hari ini, sehingga teknik amukan api misterius menjadi sempurna, ucap inti api surgawi. Aku pasti tak akan mengecewakanmu guru. Aku pasti bisa menggabungkan 3 inti api sekaligus, jawab Nincu. Terlihat lelaki parubaya menganggukkan kepalanya mengiyakan tekad yang sangat kuat di diri Nincu. Tak lama kemudian, Nincu segera menggabungkan 3 kekuatan besar yang dimilikinya itu sekaligus, hingga membuat gejolak energi di dalam tubuhnya meningkat drastis. Di luar tubuhnya suhu udara pun semakin meninggi di dalam ruangan itu. Karena aura yang dikeluarkan oleh tubuh Nincu sangat luar biasa panas. Sementara itu, Ancen yang telah sampai di rumah kediaman Xiansan, bertemu dengan kedua sahabat Nincu di depan jalan masuk ke pintu rumah Xiansan. Perdebatan pun terjadi di antara mereka, sehingga membuat percikan-percikan amarah mulai terlihat di antara mereka. Mengapa kau terus membela Nincu yang nyatanya dia merupakan seorang manusia yang menyamar sebagai seorang elf? Xiansan, kau adalah seorang pemuda terkuat setelah aku. Apakah kau akan terus membelanya? Tanya Ancen. Ancen, kau jangan mengada-ada seperti itu. Apakah karena kekalahanmu waktu itu sehingga kau menjadi seperti ini? Memusuhi orang yang berhati mulia seperti Nincu. Aku tetap tak akan membiarkanmu masuk ke dalam untuk mengganggu kultivasi yang telah dilakukan oleh Nincu. Dan jika kau tetap ingin menerobos masuk maka kau harus menghadapiku, jawab Xiansan. Xiansan, apa yang dikatakan oleh kakakku itu benar adanya. Aku sendiri yang melihat kejadian itu di mana Nincu memperlihatkan wujud aslinya di depan mataku. Apakah kau ingin melihat kehancuran yang akan menimpa desa kita jika kau terus membela Nincu? Ucap Ancu yang tiba-tiba datang dengan membawa seluruh pemuda desa. Xiansan terdiam.
Kali ini dia merasa bimbang dengan kebenaran yang ada. Xiansan menatap ke arah Zurui dengan tatapan mata yang sulit diartikan. Zurui, cepat katakan kepadaku apakah benar kau dan Ninchu adalah seorang manusia yang menyamar sebagai bangsa elf? Tanya Xiansan. Zurui terdiam dan tak bisa berkata apa-apa. Karena memang pertanyaan yang ditujukan kepadanya adalah benar. Kau lihat Xiansan. Zurui tak bisa menjawab pertanyaan darimu karena memang mereka berdua adalah seorang manusia, ucap Anchen. Apa yang kalian semua tunggu? Cepat masuk ke dalam rumah itu dan seret manusia yang bernama Ninchu dari dalam rumah. Karena kita akan mengadilinya di sidang agung desa ini. Perintah Anchen. Sebelum mereka semua masuk ke dalam rumah, Zurui segera mengeluarkan pedang dan mengacungkannya ke arah Anchen. Anchen tersenyum dengan penuh kemenangan. Karena apa yang ditunjukkan oleh Zurui menandakan jika mereka berdua merupakan seorang dari bangsa manusia. Xiansan tak bisa lagi menahan amarahnya. Karena dirinya telah dibohongi oleh kedua pemuda yang selama ini tinggal di rumahnya. Dengan cepat Xiansan menyerang ke arah Zurui. Sehingga terjadi pertarungan di antara mereka berdua. Melihat jika Xiansan dapat mengatasi Zurui, membuat Anchen dan beberapa pemuda segera masuk ke dalam rumah. Dan sisanya berjaga mengepung rumah Xiansan, agar Ninchu tak dapat melarikan diri. Bersambung. 2 episode autor jadikan 1 episode. Episode sebelumnya. Kisah. Episode berikutnya. Munculnya binatang roh kuno. Munculnya binatang roh kuno. Anchen tersenyum melihat Ninchu tengah melakukan kultivasi di dalam ruangan itu. Aku akan menghancurkan kultivasimu setelah kebohongan yang telah kau lakukan pada desaku, ucap Anchen dengan mengumpulkan seluruh kekuatan yang berpusat di tangan kanannya. Hari ini kau akan jadi pemuda kota yang tak mempunyai kemampuan apa-apa. Kau akan diasingkan oleh orang-orang di sekitarmu karena sebentar lagi kau akan menjadi seorang kultivator yang tak mempunyai dantian. Batin Anchen dengan senyuman di wajahnya. Anchen dengan tanpa rasa bersalah langsung menghantamkan telapak tangannya ke arah perut Ninchu. Dengan kekuatan terkuat yang dimilikinya. Dengan tujuan menghancurkan dantian yang ada di tubuh Ninchu. Apa yang terjadi tak seperti dengan apa yang ada di dalam pikiran Anchen. Karena tiba-tiba saja telapak tangan yang dialiri kekuatan terkuatnya malah balik menyerang ke arah dirinya sendiri. Hingga membuat Anchen terpental dan menabrak dinding ruangan itu dengan keras hingga hancur berkeping-keping. Anchen memuntahkan darah segar dari mulutnya. Yang menandakan jika dirinya saat ini tengah terluka dalam yang sangat parah. Melihat kakaknya terluka, Anchu segera menyuruh pemuda desanya untuk menyerang Ninchu secara bersama-sama. Apa yang kalian lihat? Cepat bunuh pemuda itu mumpung dia tengah melakukan kultivasi. Perintah Anchu yang membuat seluruh pemuda seketika itu menyerang ke arah Ninchu dengan senjata yang ada di tangan mereka masing-masing. Tiba-tiba saja cahaya berwarna putih keluar dari dalam tubuh Ninchu, yang membuat para penyerang terpental jauh ke belakang. Tampak di depan mereka sesosok makhluk menyeramkan berbulu putih, dengan 3 ekor yang berada di belakangnya. Binatang roh. Mengapa binatang kuat seperti ini bisa berada di dalam desa?
Dan dia sepertinya yang telah melindungi Nincu dari serangan kakakku tadi, gumam Ancu. Dengan cepat Ancu melesat untuk menyambar tubuh sang kakak. Kemudian dia berteriak lantang. "Cepat tinggalkan tempat ini!" teriaknya. Seluruh pemuda desa segera pergi menjauh dari rubah putih ekor 3. Akan tetapi rubah putih ekor 3 tak membiarkan mereka melarikan diri setelah apa yang mereka lakukan pada Nincu. Beberapa kali bola energi ditembakkan dari mulutnya, hingga menimbulkan ledakan keras yang membuat beberapa pemuda terhempas hingga jatuh ke tanah dan tak bergerak lagi. Xiansan dan Zurui yang tadinya bertarung kini menghentikan pertarungannya, karena melihat rubah ekor 3 telah mengamuk kepada seluruh pemuda desa. Banyak pemuda desa yang menjadi korban dari amukan rubah putih ekor 3, yang sepertinya ingin menghancurkan desa pesisir pantai tersebut. Ketua desa dan beberapa tinggi desa yang datang ke tempat itu begitu sangat terkejut melihat adanya binatang roh kuno yang mengamuk di dalam desa, sehingga membuat mereka semua mencoba untuk menghalangi rubah putih ekor 3 agar tak menghancurkan desa, dan tak semakin banyak memakan korban penduduk desa. Ketua desa segera mengeluarkan teknik andalannya yaitu hukum kehampaan ke arah binatang roh kuno rubah putih ekor 3, yang diikuti pembentukan formasi dari para petinggi desa yang juga ingin membantu ketua desa dalam menaklukkan binatang roh kuno itu. Kedua kekuatan menyatu dan menyerang bersama-sama ke arah rubah putih ekor 3. Yang membuat rubah putih mengeluarkan cahaya dari ketiga ekornya. Dan tak lama kemudian sebuah bola energi ditembakkan ke arah dua kekuatan besar yang mengarah padanya. Formasi yang dibuat para petinggi desa tak mampu mengatasi serangan dari bola energi rubah putih berekor 3. Malahan petinggi desa banyak yang terluka akibat formasi yang dibuatnya hancur oleh keganasan rubah kuno tersebut. Begitupun dengan teknik kehampaan yang dibuat oleh ketua desa, juga tak mampu meredam keganasan rubah putih, yang membuat ketua desa saat ini hanya dapat menyuruh seluruh penduduknya untuk menjauh dari rubah putih ekor 3. "Cepat tinggalkan tempat ini, atau kita semua akan mati oleh amukannya," teriak ketua desa yang melihat jika rubah ekor 3 akan menembakkan kembali bola energi dari mulutnya, yang ditujukan kepada ketua desa dan para petinggi desa. Bola energi yang akan ditembakkannya kali ini lebih kuat dari bola energi sebelumnya, yang mana kekuatan bola energi itu mengeluarkan aura panas yang sangat menindas, sehingga membuat pepohonan yang ada di tempat itu langsung mengering dan terbakar. Di saat keterpurukan warga desa, Zurui segera melesat ke hadapan rubah putih ekor 3 dan berteriak lantang, "Aku adalah Zurui. Dan aku merupakan sahabat dari Nincu seperti halnya dirimu. Apa yang kau lakukan hari ini akan membuat Nincu bersedih, karena Nincu menyukai desa ini." "Ieng, apa yang terjadi hari ini merupakan kesalahpahaman belaka. Dan di sini ada ketua desa yang akan meluruskan kesalahpahaman yang terjadi antar penduduk desa dan Nincu. Jika kau masih ingin menyerang penduduk desa maka aku akan menghalangimu. Aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk itu," teriaknya. Ieng yang mengetahui jika pemuda yang ada di hadapannya merupakan sahabatnya Nincu, seketika itu menghilangkan serangan bola energi dari mulutnya, dan merubah tubuhnya kembali menjadi rubah putih kecil yang imut dan lucu.
Kemudian rubah putih itu berlari ke arah Nincu yang tengah berkultivasi, dan duduk di dekatnya sambil mengawasi seluruh penduduk desa yang ada di tempat itu. Ketua desa dan petinggi desa akhirnya bisa bernafas lega. Jika saja rubah kuno itu menembakkan kekuatan bola energi ke arah mereka semua, bisa saja mereka semua kini hanya tinggal nama. Setelah rubah putih kembali ke wujud aslinya, Zurui segera melesat ke arah Nincu yang tengah berkultivasi. Kemudian berdiri membelakangi Nincu untuk mengantisipasi serangan sembunyi-sembunyi dari para penduduk desa. Ketua desa memberanikan diri berjalan ke arah Zurui, dan berkata, "Dapatkah kita berdua berbicara? Karena ada hal penting yang ingin kutanyakan kepadamu," ucap ketua desa. "Aku tak akan berbicara kepada Anda ketua sebelum Anda menyelesaikan apa yang telah terjadi, sehingga penduduk desa datang beramai-ramai untuk menyerang Nincu. Jika hal itu belum ketua lakukan maka lebih baik ketua pergi dari sini," ucap Zurui sambil membalikan badannya membelakangi ketua desa. Ketua desa menarik nafasnya dalam-dalam, dan merasakan kejadian hari ini merupakan dampak dari perkataan Ancu yang memprovokasi pemuda desanya, sehingga mereka semua melakukan penyerangan terhadap Nincu. "Aku ingin kalian membawa Ancu ke hadapanku secepatnya," perintah ketua desa sambil berjalan meninggalkan tempat itu. Beberapa penduduk desa membawa beberapa penduduk yang telah mati akibat amukan rubah putih, dan segera menyusul ketua desa meninggalkan tempat itu. Xiansan hanya dapat menatap ke arah Zurui dengan tatapan yang sulit diartikan. Kemudian pemuda itu pun pergi meninggalkan kawasan rumahnya yang telah hancur, mengikuti para penduduk desa yang membawa beberapa penduduk desa yang telah mati. Zurui menatap ke arah Nincu, dan berkata dalam hati, "Apakah kau masih akan lama melakukan kultivasimu? Sementara di luar sini telah terjadi masalah besar yang merugikan warga desa. Nincu, cepatlah kau menyelesaikan semua yang telah terjadi agar para penduduk desa tak sepenuhnya menyalahkanmu atas semua kejadian ini," ucap Zurui. Bersambung episode sebelumnya. Rahasia besar. Episode berikutnya. Masa lalu. Masa lalu. Ancu menghadap kepala desa di kediamannya. Tampak tatapan penuh amarah dari sang kepala desa kepada pemuda yang juga merupakan muridnya itu. "Ancu, aku sudah mengatakan kepadamu jika apa yang kau lihat sebelum ini tak kau ceritakan kepada orang lain. Tapi apa yang kau lakukan, kau telah melanggar larangan yang telah kuberikan, sehingga membuat banyak pemuda desa yang menjadi korban akibat keteledoranmu itu. Ancu, kau sama sekali tak mengerti apa yang ingin kurencanakan pada desa ini. Pemuda itu memang berasal dari ras manusia. Walaupun dia berasal dari ras manusia, akan tetapi di masa lalu dia merupakan keturunan dari ksatria terhebat dan tak terkalahkan di dunia ini, di mana ksatria itu dulunya masih mempunyai hubungan dengan ras elf, karena dia telah memperistri wanita dari ras elf yang merupakan adik kaisar pertama sekaligus pendiri dataran langit. Karena kebodohanmu itu, maka apa yang telah kurencanakan pada akhirnya akan berantakan akibat ulahmu. Kau akan dihukum berat oleh pengadilan desa, dan aku takkan bisa mengampuni kesalahanmu hari ini," ucap kepala desa.
Ancu begitu sangat terkejut mendengar jika Nincu merupakan keturunan dari kesatria terhebat di masa lalu. Apalagi kesatria itu merupakan suami dari adik pendiri Dataran Langit di masa lalu. Hanya penyesalan yang saat ini dirasakannya, sehingga dia hanya pasrah dengan keadaan yang ada. Guru, aku memang telah melakukan kesalahan dan tak patut mendapatkan pengampunan darimu. Aku akan menerima semua sanksi hukuman yang akan dijatuhkan kepadaku. Tapi aku mohon kepadamu guru untuk menyelamatkan kakakku Ancen. Karena tak ada satupun yang mampu menyembuhkan luka dalam yang ditanya. Jawab Ancu dengan wajah penuh rasa bersalah. Di mana Ancen berada? Tanya kepala desa. Sekarang ini dia berada di balai pengobatan desa. Dan kondisinya makin lama semakin memburuk. Aku mohon padamu guru sembuhkan dia karena hanya engkau yang mampu untuk menyembuhkan Ancen. Jawab Ancu. Kepala desa meremas tinjunya sendiri. Menahan amarah yang begitu sangat luar biasa di dadanya. Dia tak menyangka jika jenius desanya yang merupakan calon utama yang akan diikut sertakan dalam kompetisi besar-besaran yang dihadiri oleh seluruh ras elf di Kekaisaran Kota, kini terluka parah. Aku ingin kau sekarang menghadap ke pengadilan desa, dan menerima sanksi hukumanmu di sana. Masalah Ancen biar aku yang mengurusnya. Ucap kepala desa. Terima kasih guru. Ucap Ancu. Setelah pembicaraannya dengan Ancu, kepala desa segera pergi melihat keadaan Ancen di balai pengobatan sekte. Tampak Ancen tengah terbaring lemah di sana. Ketua desa mendatangi tabib yang bertanggung jawab atas balai pengobatan desa untuk menanyakan luka dalam yang diderita Ancen. Bagaimana keadaan Ancen? Tanya ketua desa. Semua titik meridian di tubuhnya rusak. Untung saja dantiannya hanya luka sedikit sehingga kultivasinya tak hancur. Walaupun demikian, Ancen tetap tak bisa menggunakan kekuatannya. Karena jalur energi yang ada di tubuhnya rusak sehingga dia tak bisa menyalurkan energi dari meridiannya ke seluruh tubuh. Jawab sang tabib. Maksudmu? Tanya kepala desa. Ancen akan sembuh seperti sedia kala akan tetapi dia tak bisa berkultivasi selama meridiannya masih rusak. Jika sampai dia memaksakan menggunakan energi di dalam dantiannya, maka dengan sendirinya tubuhnya akan lumpuh. Jawab sang tabib. Apakah ada jalan untuk dapat memulihkan kembali meridiannya yang rusak? Tanya ketua desa. Kami tak bisa mengambil resiko untuk melakukan penyembuhan baginya. Karena jika sedikit saja melakukan kesalahan fatal maka dantian yang dimiliki Ancen akan ikut hancur. Jika memang Ancen ingin disembuhkan setidaknya Ancen harus dibawa ke Istana Mutiara Hidup. Karena di istana itu terdapat banyak para alkemis kuat yang mampu melakukan penyembuhan baginya. Jawab tabib yang merupakan pimpinan dari balai pengobatan desa. Kepala desa terdiam mendengar jawaban dari sang tabib. Dia kembali teringat akan cerita di masa lalu yang membuat hubungan antara bangsa elf dan ras manusia menjadi merenggang. Semua itu akibat seorang pangeran yang dahulunya merupakan calon kaisar di Dataran Langit, telah berbuat hal yang sangat memalukan. Dengan ketampanannya dia berhasil menaklukkan hati seorang putri dari 4 negara besar, yang membuat keempat putri tersebut hamil dan pangeran bangsa elf tak mau bertanggung jawab atas perbuatannya itu.
Semua itu karena sang pangeran menganggap jika kasta ras manusia lebih rendah daripada kasta ras elf, dan tak selayaknya ras manusia bersanding dengan ras elf. Pernyataan itu mengundang kemurkaan 4 pemimpin dari 4 kekaisaran besar, sehingga mereka bersatu untuk menyerang dan menghancurkan kekaisaran dataran langit. Sang kaisar bangsa elf menemui langsung keempat pimpinan negara besar untuk melakukan perundingan agar tak terjadi peperangan yang akan memakan banyak korban jiwa. Dan hasil perundingan itu menyatakan jika pangeran elf harus dihukum mati di hadapan keempat pemimpin negara besar. Tak ada pilihan lain bagi Kaisar Elf untuk mencegah peperangan selain mengikuti permintaan dari 4 pimpinan negara besar. Karena tak mungkin kekaisarannya sanggup untuk membendung serangan dari 4 negara besar sekaligus. Walaupun kekaisaran dataran langit memiliki armada tempur yang besar dan kuat. Mendengar jika dirinya akan dihukum mati, membuat Pangeran Elf meminta maaf kepada 4 pemimpin negara besar, dan akan bertanggung jawab atas keempat putri yang telah dinodainya itu. Akan tetapi permintaan maafnya itu tak dikabulkan karena sang pangeran telah menyakiti hati keempat pemimpin besar dan ras manusia, sehingga pangeran tersebut akhirnya dieksekusi mati. Selepas kematian sang pangeran membuat keempat putri merasa bersedih. Karena rasa cintanya kepada sang pangeran mereka pun masing-masing meminum racun sehingga ikut mati saat itu juga. Setelah kejadian itu peperangan pun tak terjadi. Akan tetapi hubungan antara ras manusia dan ras elf terus merenggang dan pada akhirnya bangsa elf menutup diri dari ras manusia. Dan sampai saat ini tak ada satupun manusia yang berada di kekaisaran dataran langit. Kepala desa menghembuskan nafasnya dengan keras mendengar solusi yang diberikan sang tabib. Tak mungkin saat ini dia menghadap Kaisar Anzor untuk meminta rekomendasi agar Anchen dapat dibawa ke Istana Mutiara Hidup untuk disembuhkan di sana. Karena Kaisar Anzor tak akan mungkin memberikan rekomendasi itu dikarenakan Kaisar Anzor pastinya akan menjaga gengsi bangsa elf di mata Kekaisaran Mutiara Hidup. Kepala desa saat ini hanya pasrah dengan keadaan muridnya. Dan mau tidak mau dia pun harus menceritakan keadaan yang ada kepada Anchen. Agar jenius desanya itu bisa memahami kondisi yang saat ini tengah terjadi padanya. Anchen begitu sangat bersedih mengetahui jika dirinya tak bisa menggunakan kekuatannya lagi. Dan dia pun berencana akan mengakhiri hidupnya setelah kesembuhannya. Di tempat lain, dengan latihan keras yang dilakukannya kini Ninchu dapat menggabungkan 3 unsur api sekaligus, dan dapat menguasai teknik amukan api misterius dengan sempurna. Ninchu pada akhirnya mengakhiri kultivasinya dan perlahan membuka matanya. Ninchu begitu sangat terkejut dan menatap heran dengan keadaan yang ada. Di mana rumah Xiansan yang sebelumnya berdiri kokoh, kini hancur berantakan dan rata dengan tanah. Sepertinya telah terjadi pertarungan besar di tempat ini, batin Ninchu. Surui begitu sangat senang melihat Ninchu telah selesai melakukan kultivasinya. Rasa senang itu juga terlihat pada rubah putih yang langsung meloncat ke pelukan Ninchu. Apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini? Mengapa tempat ini menjadi sangat berantakan seperti ini? Tanya Ninchu. Surui lantas menceritakan semua yang telah terjadi selama Ninchu melakukan kultivasi. Dan Ninchu sangat menyesalkan semua yang dilakukan para pemuda desa.
yang tak mengetahui apa-apa mengenai kesepakatan antara dirinya dan ketua desa. Bersambung. Episode sebelumnya, munculnya binatang roh kuno. Episode berikutnya, Nincu vs Ketua Ancau. Yok. Nincu vs Ketua Ancau. Nincu dan Zurui berjalan menuju ke rumah kediaman ketua desa. Akan tetapi di tengah perjalanan mereka dicegat oleh Tetua Ancau yang merupakan kepala keamanan desa dan juga sekaligus ayah dari Ancen dan Ancu. Nincu, kau telah membuat putraku saat ini tak berdaya. Dan dia sekarang memilih untuk mati karena tak bisa berkultivasi. Daripada melanjutkan hidup dengan rasa malu sebagai kultivator yang tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Nincu, kau sengaja menghancurkan meridian di tubuhnya agar dia tak bisa berkultivasi lagi, bukan? Mengapa kau lakukan itu, Nincu? Kau pasti tahu jika seorang kultivator kehilangan daya upaya untuk berkultivasi, maka kultivator tersebut menganggap dirinya telah mati, ucap Tetua Ancau. Tetua, saat itu aku tengah berkultivasi dan tak tahu menahu mengenai masalah itu. Jika saat itu Ancen tak ingin mencelakaiku, tak mungkin Yieng melukainya. Apapun keburukan yang dilakukan putramu kepadaku, maka dia akan menerima balasannya. Dan saat ini apa yang diderita oleh putramu merupakan imbas dari keburukan yang dia lakukan. Jadi aku tak ingin kau salahkan dalam hal ini, ucap Nincu dengan tegas. Tetua Ancau tak kuasa lagi membendung amarahnya. Dia ingin melihat pemuda yang telah mencederai putranya juga merasakan hal yang sama seperti yang dialami Ancen saat ini. Aura ranah tingkat dewa seketika itu keluar dari dalam tubuh Tetua Ancau, yang membuat rubah putih di pelukan Nincu bereaksi. Yieng, kau tak usah turun tangan untuk menghadapinya, karena aku sendirinya yang akan menghadapi tetua itu. Aku akan mencoba melawannya dengan teknik yang telah kulatih saat ini, sekaligus ajang uji coba untuk melawannya dengan teknik amukan api misterius, ucap Nincu sambil mengelus-elus kepala rubah putih yang ada di pelukannya itu. Nincu memberikan Yieng kepada Zurui, dan menyuruh mereka berdua untuk menjauh dari tempat itu. Setelah Zurui menjauh dari tempat itu, maka aura ranah tingkat suci puncak seketika itu keluar dari dalam tubuh Nincu. Jika kau ingin sebuah pertarungan, maka aku akan memberikannya kepadamu, ucap Nincu dengan ketenangan di dirinya. Tak lama kemudian pertarungan tangan kosong pun terjadi. Jual beli serangan menghiasi pertarungan antara dua kultivator yang berbeda ranah tingkatan. Aura kuat dari api inti surgawi menyelimuti tubuh Nincu. Itu merupakan salah satu bagian dari teknik amukan api misterius yang baru-baru ini dilatih oleh Nincu, sehingga serangan dari kekuatan tubuh emas surgawi yang dimiliki Tetua Ancau dapat diredam olehnya. Serangan demi serangan yang dilakukan oleh Tetua Ancau tak berarti apa-apa di hadapan teknik amukan api misterius yang dikeluarkan Nincu. Hingga Tetua Ancau langsung menggunakan teknik terkuat yang dimilikinya, yaitu petaka matahari. Awan di langit seketika itu berubah drastis, berkumpul dan menjadi satu atas area tempat pertarungan. Sehingga makin lama awan gelap itu membentuk gulungan tebal hingga menciptakan petir-petir kecil di dalamnya. Tiba-tiba petir besar menghujam tubuh Tetua Ancau dari dalam awan hitam tebal yang berada di atasnya.
hingga kekuatan besar tercipta di dalam tubuh sang tetua. Melihat hal itu, Nincu tak tinggal diam. Dia pun langsung menggabungkan ketiga kekuatan api berbeda di dalam tubuhnya, hingga matanya pun kini mengeluarkan cahaya putih dengan aura yang sangat kuat. Area di sekitar tempat Nincu berada kini berubah menjadi sangat mengerikan. Apapun yang berada di dekatnya hancur menjadi debu, termasuk batu-batu besar di sekitarnya, rumput-rumput di sekitarnya, dan bahkan pepohonan besar pun kini mengering dan mulai terbakar. Zurui terdiam melihat teknik yang digunakan Nincu, yang selama ini tak pernah dilihat sebelumnya. Tak disangka olehnya jika Nincu mempunyai teknik yang sangat mengerikan dan sangat kuat. Walaupun teknik itu masih berada di bawah kekuatan teratai ilahi miliknya, tapi sudah cukup untuk menggoncangkan tempat itu. Kau memang pemuda berbakat, Nincu. Aku tak bisa memprediksi bagaimana kekuatanmu setelah kau menembus ranah tingkat dewa. Karena di ranah tingkat suci puncak, kau telah menjadi seorang kultivator yang mampu mengimbangi kekuatan ranah tingkat dewa yang sangat menakutkan itu, batin Zurui. Sementara itu ketua desa yang tengah melakukan kultivasi dikejutkan dengan perubahan alam di sekitar desanya. Dia pun lantas membuka matanya dan melesat keluar dari dalam rumah. Ketua desa menatap ke arah langit di mana terdapat kumpulan awan hitam tebal di sana. Teknik peta ke matahari. Jangan-jangan saat ini tetua Ancau tengah bertarung melawan Nincu. Jika itu sampai terjadi maka masalah baru pun akan terjadi. Aku harus mencegah agar pertarungan itu dihentikan, batin ketua desa. Sementara di tempat pertarungan, ketua Ancau mulai melakukan pergerakan dengan meloncat ke udara dan menghantamkan tinjunya ke arah Nincu. Petaka matahari, teriaknya dengan lantang. Nincu pun tak mau kalah. Dia pun langsung melompat ke udara dan menghantamkan tinjunya ke arah serangan dari tetua Ancau. Amukan api misterius, teriak Nincu. Kedua energi kuat seketika itu saling berbenturan di udara. Kepala desa yang sampai ke tempat pertarungan terjadi begitu sangat terkejut, karena dirinya terlambat dalam menghentikan pertarungan yang terjadi. Dia pun lantas melindungi dirinya dengan kekuatan yang dimilikinya, agar terhindar dari efek ledakan energi yang terjadi. Sementara itu kedua kultivator yang tengah bertarung, sama-sama terhempas ke belakang. Nincu berada di tanah dengan berlutut satu kaki, sambil memegangi dadanya yang terasa sesak. Sungguh kuat kekuatan di ranah dewa, hingga membuatku merasakan kesakitan yang teramat sangat di dadaku. Dan aku tak menyangka jika teknik amukan api misterius bisa sedahsyat ini. Hingga benturan energi yang terjadi hanya membuatku terluka dalam ringan, batin Nincu kemudian menelan sebuah pil yang dikeluarkan dari dalam cincin ruangnya. Sementara itu akibat ledakan energi yang terjadi, tubuh tetua Ancau terhempas jauh ke belakang dan terpelanting ke tanah dengan keras. Walaupun sang tetua memiliki tubuh emas akan tetapi dengan adanya ledakan energi yang melebihi batas pertahanannya, membuat sang tetua tak bisa melanjutkan pertarungan itu. Kepala desa segera melesat ke arah tetua Ancau yang tergeletak di tanah. Dia pun lantas mengalirkan energi murninya ke tubuh sang tetua. Untung saja tak terjadi apa-apa pada tetua Ancau.
karena luka yang dideritanya masih dapat disembuhkan oleh para tabib yang berada di balai pengobatan desa. Batin ketua desa. Aku tak menyangka Nincu mempunyai kekuatan yang sekuat itu, hingga mampu mengalahkan tetua Ancau yang berada pada ranah tingkat dewa. Batin ketua desa kembali. Sang ketua kemudian bangkit berdiri dan melangkahkan kakinya sambil menggendong tubuh tetua Ancau. Aku ingin kau ke rumah kediamanku. Ada hal penting yang ingin ku bicarakan padamu. Aku akan membawa tetua Ancau ke balai pengobatan desa dan setelah itu aku akan menyusulmu, ucap ketua desa. Nincu menganggukkan kepalanya, mengiyakan perkataan kepala desa. Setelah ketua desa pergi meninggalkan Nincu sambil membawa tetua Ancau, tak lama kemudian Zurui datang mendekati Nincu dan berkata, "Bagaimana keadaanmu?" tanya Zurui. "Kondisiku baik-baik saja. Hanya saja aku mengalami luka dalam ringan. Setelah aku melakukan kultivasi dan meminum beberapa pil obat, pasti aku akan pulih seperti sedia kala," jawab Nincu. Tiba-tiba saja rubah putih melompat ke arah Nincu, dan dengan sigap Nincu menyambut rubah tersebut. "Kau juga mengkhawatirkanku, Yieng?" tanya Nincu dengan tawa kecil di bibirnya. Tiba-tiba saja simbol di kepala rubah putih menyala terang, dan Nincu dapat merasakan adanya hawa murni yang merasuk ke dalam tubuhnya. Hawa murni ini. Jangan-jangan Yieng ingin menyembuhkanku dengan mentransfer energi murninya ke tubuhku, batin Nincu. Nincu kemudian segera menyerap hawa murni yang diberikan Yieng, untuk membantunya pulih dengan cepat. Bersambung. Episode sebelumnya. Masa lalu. Episode berikutnya. Keputusan Ancen.